Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Selamat malam. Apa kabar? Saya harap teman-teman semua sehat dimanapun teman-teman berada ya. Masuki hari ke-7 karantina di Jakarta, di Kelapa Gading. Saya akan melanjutkan cerita yang kemarin yang lumayan seru, yang cukup seru menurut saya ya. Kemarin di hari ke-6 karantina saya bercerita tentang setelah kecelakaan saya berangkat ke Jakarta ya, terus nggak dapat kerjaan, terus ngamen, terus ribut ya kan. Nah terus sampai gitar saya diambil sama pengamen itu, terus saya lapor polisi, gitar saya kembali, saya ke kantor polisi ngambil gitar saya, terus dapat nasihat dari dua polisi dari sana yang bantu saya, suruh gak usah ngamen lagi katanya, dari kerja katanya. Oke, saya mulai ceritanya. Judulnya ini marketing yang gagal. Menurut saya gagal ya. Gagal karena nggak dapat nasabah gitu. Jadi waktu itu aku nyari kerja aku lempar apa namanya, surat lamaran, terus coba tes segala macem, terus ternyata banyak yang gugur teman-teman, gugur semua. Karena mungkin alasannya mendasar kenapa saya nggak terima karena kaki saya udah cacat, kaki saya pincang sebelah ya, gara-gara kecelakaan itu, gara-gara tragedi 2 November itu, aku nyebutnya tragedi 2 November ya, dengan kecelakaan. Nah akhirnya singkat cerita, aku berpikir bagaimana caranya saya jalannya itu seperti orang normal, saya bilang, seperti sedia kala sebelum saya kecelakaan. Saya putar otak kan gimana caranya. Berarti saya punya alas kaki harus ditambah hak sebelah. Jadi alas kakinya tinggi sebelah supaya bisa menyeimbangkan aku saat jalan gitu kan. Nah itu rencana aku, planningku kan. Akhirnya aku datang ke tempat sol sepatu, aku bawa sendal dan sepatuku. Aku bilang ke tempat sol sepatu itu, tempat sol sepatunya itu di lampu merah Grogol ya, orang Sunda, bapaknya orang Sunda itu kan. Terus aku bilang ke bapaknya, Pak, maaf nih Pak, saya ini kan pincang Pak, kakinya jalannya pincang ya kan. Bisa nggak Pak kaki sepatu saya, sendal saya ditambahin hak sebelah kiri Pak supaya tinggi. Nah supaya saya jalannya nanti seimbang Pak, normal gitu. Terus bapaknya bilang, terus sepatunya ditambahin hak gitu. Ya tambahin hak sebelah kiri, oke katanya kan. Tapi ini biayanya agak mahal Mas katanya. Waktu itu kisaran nambah hak sama ngesol satu pasang itu 50.000 saya ingat aku. Kemudian sama bapaknya ditambah sepatu saya haknya sebelah itu kan. Setelah ditambah, suruh coba mas, kurang tinggi nggak? Aku coba kan pakai jalan kaki, masih agak miring sebelah. Pak kurang tinggi dikit saya bilang kan. Akhirnya tambah lagi, akhirnya udah ditambah lagi, lumayan ada sekitar berapa senti ya? Mungkin 3 senti ada lah selisihnya ya. 3 senti itu kaki saya panjang sebelahnya itu. Akhirnya sepatu dan sendal saya itu yang sebelah kiri itu lebih tinggi gitu, supaya saya berseimbang jalannya. Nah setelah saya udah memakai sepatu seperti itu, saya jalan kaki nih, insya Allah orang nggak tahu kalau saya itu pincang, kecuali orang yang benar-benar memperhatikan sepatu saya, baru dia tahu ya. Nah singkat cerita, ini nih sendalnya nih, sendal saya, sepatu saya yang tinggi sebelah ya. Ini sepatu legend ini teman-teman. Ini normal ya kan, normalnya begini teman-teman. Nah yang sebelah kiri lihat nih, haknya tambah begini. Nah tinggi banget kan, nah ya nih udah kan tuh. Teman-teman kalau mau tahu, ini saya punya sepatu ini sepatu murah banget nih. Aku beli di Makassar nih, waktu aku kerja di Makassar. Harga sepatu ini 35.000, tapi masang haknya ini teman-teman 50.000. Masang haknya ini 50.000. Ini kenceng nih. Ini aku masangnya ini 2015 nih. 2015 sampai sekarang 2020, udah 5 tahun kan. Tapi ini bahaya ini. Ini kalau di tempat licin langsung jatuh aku, set. Licin banget ini, di lantai ada airnya itu pasti jatuh, makanya pelan-pelan banget. Nah, tapi kalau aku udah
pakai sepatu begini nih, jalan gitu, orang nggak ada yang tahu kalau aku pincang. Tapi kalau dia perhatikan baru. Nah, ini pertama kali ideku pasang di bawah. Nah, ketika aku kerja di kapal itu aku dapat ide baru, aku pasangnya di dalam biar nggak kelihatan. Nah, begini nih, aku ambil bentar ya. Ini sepatuku normal kan? Normal, sama ya, sama kan? Tapi yang sebelah kanan nggak ada apa-apa, tapi yang sebelah kiri kita lihat ya. Teng teng, ada ganjelnya nih. Nih ganjelnya kayak gini. Nah, ini ide ini aku dapat ketika aku mau kerja di kapal nih. Baru aku beli alasnya lah. Aku beli di Bundaran HI ini waktu Car Free Day. Aku beli alas kaki ini sepasang, beli 3 pasang itu harganya 10.000, murah banget kan. Nah ini, kemudian aku potong, aku lem Alteco, kenceng banget nih. Udah, jadi kalau aku beli sepatu harus sepatu yang ukurannya lebih besar dari kakiku. Biasanya normal aku pakai 41 nih, aku beli 42. Bahkan ini nomor berapa ini? Ini 43 nih kalau nggak salah, nomor 43 nih. Karena apa? Karena mau dimasukin ini. Nah, masuk ke sini kan. Kalau ukuran sepatunya pas banget, nanti di sininya sempit. Sakit kaki. Makanya aku belinya sepatu yang longgar, yang besar gitu kan. Baru di sininya nggak sempit. Itu tuh. Jadi semua sepatuku ada ininya ya. Saya punya 3 macam ini. Punya 3. Semua sepatu ada ininya. Kalau sendal aku taruh di bawahnya tadi. Gitu teman-teman. Nah, lanjut lagi. Nah, ketika aku sudah pakai seperti itu teman-teman, kemudian aku dapat lowongan kerja waktu itu kalau tidak salah itu di koran ya. Di koran ada lowongan kerja sebagai marketing ya kan. Waktu itu di perusahaan pialang. Lah aku kan nggak tahu perusahaan pialang itu macam mana ya. Kemudian aku melamar, diterima, aku suruh datang. Nah, aku cerita dari awal nih teman-teman. Kantor aku waktu itu, kantor aku di gedung UOB di gedung UOB di daerah Tamrin, MH Tamrin, gedungnya tinggi kan. Kantorku lantai 41. Nama perusahaanku PT Arya Computer. PT Arya Computer ya, perusahaan pialang. Pertama kali aku datang ke sana teman-teman, rombongan aku yang lamar kerja yang diterima itu ada 50 orang ceritanya. 50 orang. Setelah dikasih penjelasan kerjanya begini, hari kedua masuk yang datang tuh tinggal 25 orang. Yang 25 orang udah gugur, udah nyerah ya. Kemudian masuk 1 minggu. Setelah 1 minggu tinggal 5 orang, tersisa 5 orang teman-teman. Tersisa 5 orang. Yang 20 tadi sisanya keluar semua. Jadi total yang keluar udah 45 ya, yang nyerah ya, tinggal 5 orang. Terus masuk ke hari ke-8, hari ke-9 sampai hari ke-10 itu teman-teman. Tinggal 2 orang, saya sama Agus waktu itu. Nah, kira-kira 2 minggu atau 1 bulan yang 1 bulan. Setelah 1 bulan si Agus keluar, tinggal saya sendiri teman-teman. Aku sambil ngeteh. Nah, Agus keluar tinggal saya sendiri. Nah, kenapa mereka keluar? Karena kita kerjanya itu nyari nasabah teman-teman. Kita bisa dibilang nggak digaji lah. Soalnya cuman gajiannya itu sebulan cuman dapat uang transport aja itu 400.000 sebulan. 2013 bayangin coba. Di Jakarta, gimana mau hidup coba. Kemudian saya bertahan, mereka itu pada keluar karena mungkin nyerah karena nggak sanggup lah nyari nasabah ya. Kalau dapat nasabah, baru kita dapat fee, dapat bonusnya itu besar, dapat bonusnya besar kalau dapat nasabah ya. Tapi kalau nggak dapat nasabah sebulan cuma dapat 400.000. Sementara nyari nasabah itu nggak gampang karena investasinya paling kecil 10.000 US dollar. Waktu itu kursnya dibikin flat 10.000 jadi 100 juta. Investasi paling
paling ringan paling murah itu 100 juta teman-teman. Nah kemudian saya bertahan. Kenapa saya bertahan? Karena saya lihat kondisi saya, kaki saya cacat, pincang. Saya kalau mau nyari kerja di luar sana susah lagi nanti kan, susah lagi. Di sisi lain kalau saya bisa bertahan sini, saya bisa dapat nasabah, saya bisa dapat komisi belasan juta sebulan, bahkan bisa puluhan juta dan tak terhingga. Saya udah berimajinasi kalau saya dapat nasabah, saya beli mobil, saya ngajak orang tua saya pergi haji. Wow, imajinasinya udah jauh kan. Saya jalani hari demi hari kan. Itu saya udah gimana ya, saya tinggal di Jembatan Besi Jakarta Barat, kerjanya di Tamrin, jauh kan. Setiap pagi itu saya jam 6:30 sudah naik busway. Masuknya jam 8 sih, masuk jam 8, tapi saya 6:30 udah ke busway. Jam 7 biasanya udah berangkat, jam 7:30 biasa sudah di kantor. Kalau pagi cepet karena nggak macet gitu loh, jalanan masih momplong. 7:30 saya udah di kantor. Tiap hari rutinitasnya. Pulangnya itu teman-teman, pulangnya itu kan jam 5, kayak pulang jam 5 itu sampai rumah itu jam 8 malam. Habis isya sampai rumah. Macetnya panjang ya, walaupun busway tetap macet lah di Jakarta. Kadang-kadang kan ada orang nyelonong segala macam, mobil nyelonong kan masuk. Nah, itu saya jalani sampai 8 bulan teman-teman. Jadi saya bertahan. Tiap hari kerjanya nelponin orang, datanya dikasih dari manajer saya, dari supervisor manajernya dikasih datanya, data-data benefit lah orang-orang kaya. Maka saya teleponin satu persatu, saya tawarin saham, saya tawarin gold trading. Jadi produknya itu saham sama falas, valuta asing, mata uang asing, sama emas online. Jadi dulu aku lebih fokus penjualnya gold trading ya kan, trading di emas ya. Saya tawarin satu persatu, nggak ada yang mau. Kalau ada yang tertarik, baru saya atur janji sama calon nasabah. Nah, kalau sudah ada atur janji itu udah seneng sekali. Satu hari ada satu aja yang mau ketemu itu besoknya, udah seneng sekali itu. Jadi kalau umpamanya aku mau ketemu nasabah nih ya, umpamanya ketemunya di mana bebas, ketemunya mau di Jakarta Selatan, kadang di Tangerang, di Bekasi, macam-macam lah. Itu saya mau nemuin nasabah itu, wah stylenya teman-teman, pakai kemeja, pakai dasi, pakai jas, habis itu sepatu pantopel ya kan. Kita diantar pakai mobil pribadi ya kan, didampingi sama manajer kita, ketemu nasabah, kita yakinkan gitu investasi. Hari demi hari, sebulan demi bulan aku lalui sampai 4 bulan itu nggak ada satupun nasabah yang nyantol teman-teman. Bayangin coba, udah bertahan 4 bulan, gaji sebulan cuma 400.000. Gila gitu loh, cuma orang gila yang mau bertahan itu. Kenapa saya masih bertahan juga? Satu, karena saya ada satu nasabah yang berjanji mau masuk ke saya. Ini berjanji nih, namanya Pak Immanuel. Beliau ini direktur utama di salah satu perusahaan apalah. Nah, saya pernah datang ke rumah beliau itu jam 11 malam sampai jam 2 pagi saya ngobrol sama beliau itu. Beliau janji ada dana di investasi saham lain, di perusahaan lain kan. Nanti mau ditarik sekitar 500 juta mau masukkan ke saya, lewat saya. Saya udah bayangin kalau 500 juta masuk ke saya, wah komisi saya sebulan bisa 10-20 juta itu sebulan itu. Saya tunggu sampai pada akhirnya saya setiap datang ke sana itu malah bahasnya bukan bisnis teman-teman. Bahasnya itu tentang, mohon maaf ya, tentang agamanya dia. Saya diceritain tentang Yesus Kristus, pokoknya diceritain tentang kekristenan lah. Saya cuma dengerin aja kan. Saya datang sana malam kan, rumahnya banyak anjing itu. Saya datang demi apa? Demi saya mau beliau ini masuk ke saya kan. Tapi hubungan kami baik, itu baik. Setiap pagi saya SMS dia, saya ingatkan untuk sarapan. Begitulah namanya kita marketing kan. 4 bulan, 5 bulan saya jalanin terus kan. Sampai aku itu wah udah lelah sekali lah. Pernah suatu ketika teman-teman, aku udah masuk bulan ke-6 lah pokoknya. Aku pulang dari ketemuan dengan nasabah, dan nasabahnya itu menolak. Pulang ke kantor jam 6 lah, maghrib itu. Maghrib datang itu aku langsung lemes. Didatengin sama manajer gue.
Manajerku namanya Pak Ponco. Didatangi sama manajerku, dia tanya gimana hasilnya katanya. Saya langsung tertunduk, keluar air mata teman-teman, nangis saya. Waktu itu di bulan ke-6 saya kerja sebagai marketing, bisa dibilang gagal itu. Saya nangis, saya merasa ini puncak kelelahan saya gitu loh. Saya bertahan 6 bulan tanpa dapat nasabah. Gaji sebulan cuma 400.000 teman-teman. Bayangin coba selama 6 bulan itu. Saya makan dari mana? Saya bayar kos itu dari mana coba? Saya bayar kos dari mana? Saya transportasi, kebutuhan lainnya dari mana coba pikir teman-teman. Jadi waktu itu saya nangis, emosional ya. Manajer saya juga emosional, sampai dia nasihatin saya, ngasih motivasi saya. Sampai manajer saya bilang gini, saya ingat sekali, Riko, kamu termasuk orang pilihan, Riko, bisa bertahan di sini sampai 6 bulan meskipun belum ada hasilnya. Itu manajernya bilang begitu. Tapi pesan saya, Riko, kalau kamu mau jadi tai sekalian. Kalau mau jadi kotoran sekalian. Jangan tanggung-tanggung. Tapi kalau kamu mau jadi emas, jadi emas sekalian. Nilainya tinggi. Aku dinasihatin seperti itu. Darahku mendidih, semangatku berkobar lagi. Dan aku akan terus berjuang di perusahaan ini sebagai marketing. Aku gak mau berhenti sebelum aku dapat nasabah. Dan aku masih punya satu harapan, yaitu Pak Immanuel yang masih berjanji mau ikut aku katanya. Itu teman-teman. Akhirnya hari demi hari, bulan demi bulan jalani 7 bulan. Masuklah bulan ke-8. Masuk bulan ke-8, Pak Immanuel ngabarin aku lewat telepon. Mohon maaf Riko katanya, saya gak jadi gabung di perusahaan kamu. Dar! Nangis-nangisnya batinku waktu itu. Harapanku udah musnah, harapanku udah sirna. Saya bertahan 8 bulan karena satu orang yang saya harapkan, yang mau investasi besar. Dan kalau dia investasi waktu itu, saya bisa sukses. Saya bisa beli mobil, saya bisa pergi ke Mekah bareng orang tua saya. Bahkan setiap hari itu di buku saya itu saya kasih tulis-tulis coret-coretan itu. Ada bukunya masih saya simpan di rumah. Saya gambar di halaman terakhir buku saya itu gambar Ka'bah. Dan di situ ada gambar 4 manusia, yaitu saya, istri saya, ibu saya, dan bapak saya. Saya gambar. Untuk apa? Untuk motivasi, supaya saya tetap semangat. Tapi takdir Tuhan, takdir Allah mengatakan bahwasanya ini bukan jodohku, ini bukan tempatku, nggak cocok aku di sini itu. Begitu Pak Immanuel menyatakan tidak jadi bergabung, saat itu juga saya putuskan kepada manajer saya berhenti. Saya mau nyari kerja lain bang, saya bilang. Saya udah nggak sanggup bang, saya bilang. Utang saya banyak bang, saya bilang. Sementara saya nggak ada hasil selama 8 bulan bang. Saya bilang begitu kan. Batin saya nangis, betul-betul nangis. Bayangin teman-teman, selama 8 bulan saya bertahan di Jakarta itu, semuanya kebutuhan saya dibayarin sama sahabat saya yang tinggal satu kos, yang dulu juga pernah nolong saya waktu saya sakit, yang ngurusin segala macam. Namanya Ujang. Saya ngekos bareng dia tahu kaki saya pincang begini. Waktu itu kami kecelakaan bareng, terus saya nyari kerja gak dapet, saya ngamen, saya berantem. Akhirnya saya kerja marketing, gak digaji 8 bulan, gak digaji, gak dapet nasabah. Kosan 1 bulan 350.000 atau 400 aja, 400 lah, dibagi 2, berarti sebulan 200.000. Kebutuhan makan sehari-hari, transportasi, kebutuhan lain-lain, itu semuanya aku pinjem sama Ujang.
Tetapi setiap aku pinjem, aku ada buku catatan. Hari ini aku pinjem 200.000, aku catat. Hari ini tanggal sekian, aku pinjem uang di Ujang 200.000 untuk keperluan ini. Tanggal sekian, aku pinjam sekian untuk bayar kos. Tanggal sekian untuk beli nasi. Bahkan aku beli obat 5.000 pun, nominal 5.000 pun aku catat di situ tanggalnya beli obat 5.000. Karena apa? 1.000 pun namanya utang wajib dibayar. Aku catat. Aku selalu bilang sama Jang, sabar dulu ya. Mohon maaf nih aku pinjam duit terus, tapi insya Allah nanti kubayar, ku catat semua. Ujang selalu bilang, udah nggak usah santai aja. Udah nggak usah santai aja, katanya Ujang. Pernah suatu ketika teman-teman, aku pulang, ya Allah. Waktu aku menjalani hari-hari itu teman-teman, seringkali aku berpuasa. Karena apa? Puasa sebenarnya niatnya bukan karena ingin berpuasa, karena aku tahu nggak makan gitu. Ini titik-titik yang paling berat menurut aku waktu aku di Jakarta, waktu aku merantau. Memang setiap kali aku mengingat dan bercerita tentang ini, emosional sekali. Selalu keluar air mata. Itu masa-masa paling berat. Aku berangkat, nggak sarapan itu. Sampai di sana kadang-kadang aku selalu berharap supaya manajer aku beliin aku makan siang. Dan alhamdulillah waktu itu manajerku Bang Ponco, dia orangnya keras, konyol, ngeselin, tapi dia baik sekali sama saya. Saya sering dibelikan makan, siang sering dibelikan gado-gado. Kalau sore kadang-kadang gak makan kan. Aku makannya kadang-kadang kalau pulang, baru pinjam duit sama Ujang gitu. Pinjam duit kadang 100.000, nanti buat berapa hari gitu, habis baru pinjam lagi. Kadang-kadang aku puasa itu seharian puasa, sengaja aku mati puasa karena aku tahu gak makan. Nanti pulangnya jam 5 sore di dalam busway. Aku kalau di dalam busway pasti berdiri, karena walaupun ada tempat duduk sebentar, kalau ada ibu-ibu atau perempuan atau orang tua pasti ku kasih. Nggak mungkin kan aku anak muda duduk. Pulang itu pasti bergelantungan di busway itu, macet. Itu maghrib pasti masih di busway maghrib, pasti. Itu kalau azan maghrib udah masuk waktu sholat maghrib, itu aku buka puasanya sama sebutir permen. Aku selalu nyimpen permen di dalam celana, di saku celana atau di tasku. Kalau udah waktunya maghrib itu aku buka permen, aku makan permen, itu batalkan puasa. Nanti sampai rumah baru aku makan. Sorry teman-teman, sedikit cengeng. Ini memang masa-masa terberat. Jadi pernah juga suatu ketika aku balik ke rumah, sampai rumah jam 8 malam itu. Sampai rumah itu biasanya ya di rumah itu udah ada Ujang, kalau Ujang kerja masuk pagi kan, udah ada Hendro temanku kan. Ya 3 bersahabat lah kami, sama-sama dari Gunung Agung satu kampung. Pulang biasanya udah mandi, udah nyantai, ngobrol-ngobrol sampai malam. Pernah suatu ketika aku datang pulang dalam keadaan lapar. Aku pulang nggak mandi itu, langsung taruh tas, ganti baju, aku langsung tidur.
sebenarnya nggak tidur, tapi aku rebahan aja kan. Tiba-tiba Ujang masuk kamar nanyain aku kan, "Riko udah makan belum?" katanya. Karena mungkin Ujang tahu kalau duitku udah habis gitu kan. Ujang nanyain, "Udah makan belum?" katanya. Saya waktu itu lapar sekali, saya lapar sekali waktu itu. Saya tahan napas saya. Kemudian saya lepas. Saya bilang ke Ujang, "Aku sudah makan, Jang, aku kenyang." "Oh ya udah," katanya. Dia pergi. Nangis aku waktu itu. Bayangin coba, aku jawab kayak gitu dalam keadaan betul-betul lapar. Ini masa-masa terberat, teman-teman. Kemudian waktu itu Lebaran tahun 2013 Lebaran. Itu kan kantor kami kan libur sekitar lama lah, 2 mingguan lah libur ya. 2 minggu atau hampir 2 mingguan libur ya. Libur panjang. Orang-orang merantau di Jakarta tuh, teman-teman, kalau libur hari raya Idul Fitri tuh pasti semuanya pulang, kalau bisa pulang ya. Kalau ada libur pulang, pasti semuanya pulang. Orang yang nggak pulang di Jakarta itu biasanya orang yang kerja di mall, di tempat-tempat keramaian, tempat-tempat wisata. Dia nggak pulang karena tanggal merah justru mereka kerja keras, rame gitu kan. Tapi saya sebaliknya waktu itu. Hari raya saya libur panjang, tapi nggak pulang. Nggak pulang bukan karena kerja atau apa. Saya nggak pulang karena nggak punya ongkos, teman-teman. Bayangin coba, nggak punya ongkos saya. Ongkos dari mana? Makan aja ngutang di Jakarta. Kemudian 7 hari terakhir sebelum masuk hari raya Idul Fitri, puasa 7 hari terakhir puasa itu, aku bermusafir itu. Aku bisa dibilang tinggal di Istiqlal. Paling balik terus menjelang buka kesana lagi, tidur sana, nanti pulang pagi gitu. Tapi kadang ya pulang nggak kesana, nggak pulang. Tinggal di Istiqlal hari-hari terakhir. Kenapa? Karena di Istiqlal buka puasa gratis, sahur gratis, dijatah, teman-teman. Makanya aku di sana, satu memang saya mencari makanan gratis, yang kedua saya di sana mungkin ibadah bisa lebih khusyuk lah ya kan. Nah, pas hari raya Idul Fitri saya sholat di sana. Datang itu pagi-pagi betul itu. Nginep di sana nih, saya nginep di sana. Terus saya itu saf paling depan lah ya kan. Waktu itu kan ya pejabat pasti kalau di Istiqlal kan. Pokoknya saya saf di bawah belakang pejabat itu. Waktu itu SBY datang, presidennya SBY datang sholat di sana kan. Saya sholat. Selepas selesai sholat sekitar jam 8 pagi itu orang-orang rata-rata sholat di Istiqlal itu sama keluarganya. Selesai sholat mereka berpelukan, mereka maaf-maafan di sana, akan foto-foto. Aku keluar, teman-teman. Di pelataran itu kan. Di pelataran itu saya sholat duha di sana. Pas banget kan, di pelataran kena matahari saya sholat duha. Selesai sholat duha, saya berdoa itu kan. Pas selesai sholat duha saya berdoa itu, bayangin coba, di depan saya itu orang-orang pada senang, pada foto-foto, pada berpelukan sama keluarganya. Sementara saya sendiri di sini bukan apa-apa. Saya berada di sini karena nggak bisa pulang, nggak punya ongkos, dan waktu itu pun saya lapar, teman-teman. Hari raya itu lapar saya pagi-pagi itu. Saya berdoa, terus selesai berdoa, udah selesai saya naik busnya pulang ke kosan. Udah di kosan, cuma di kosan aja. Nah, jadi itu akhir daripada kerja saya di marketing, teman-teman. Cukup berat waktu itu. Mungkin ujian paling berat lah itu ya. Terus akhirnya saya putusin nyari kerja lagi kan. Jadi alhamdulillah dapat waktu itu. Nah, kerja yang saya dapat waktu itu itulah awal mula saya bangkit, teman-teman. Nah, ceritanya seperti apa? Besok saya lanjut lagi ceritanya di
episode selanjutnya ya, di hari ke-8 karantina ya. Dari 7 sampai di sini ini termasuk panjang sekali, udah 30 menit itu ya. Terbawa emosi ya tadi saya ceritanya. Tapi insya Allah itu kisah nyata, tidak ada sedikit pun rekayasa, demi Allah saya nggak berbohong. Itu kisah nyata yang saya alami 2013 sampai masuk 2014 waktu itu. Semoga cerita ini bermanfaat, bisa menginspirasi teman-teman lah ya, agar bahwasanya hidup ini memang berat lah, ujian itu berat kan. Tapi janganlah kita berputus asa ya kan, selalu ada jalan. Yang penting kita berusaha maksimal, berikhtiar, berdoa semaksimal mungkin. Selepasnya ya biarkan takdir Allah yang menjawabkan, yang menentukan. Kita manusia hanya berusaha saja, yang penting jangan pernah menyerah gitu aja. Saya rasa cukup di situ dulu. Besok aku lanjutkan ceritanya teman-teman ya. Makasih banyak, sehat selalu, sukses selalu. Semoga Allah selalu memberi perlindungan kepada kita semua dimanapun kita berada, di setiap langkah kita, dan juga keluarga-keluarga kita semua. Semoga kita dihidupkan dalam keadaan tentram, damai, bahagia bersama orang-orang tercinta. Dan semoga kita selalu dipertemukan dengan orang-orang baik, sehingga kita selalu mendapat energi baik, sehingga hidup kita